1 Oktober 2014. Sebuah sumur sempit di Kampung Tidingga, Desa Serang, Bekasi, Jawa Barat, bikin satu regu brimob dari detasemen D Cikarang sibuk berjibaku. Urusannya tak main-main. Ada sesosok mayat di dasar sumur. Dan pasukan polisi khusus ini dipanggil warga untuk mengevakuasinya. Terus. Oke, awas. Agak maju mas, agak maju. Herman yang ngantangin siapa Herman? Elman temannya Bimo ini dan barangkali situ. Kalau sini semua ntar terus Allah Akbar, terus. Tolong 3 orang, terus, tolong 3 orang terus, bawah sini Pak, terus, naik terus, oke, jangan lari, naik terus, oke, bawah sini, Akhirnya si mayat bisa diangkat. Sekeranjang pertanyaan. Gerangan siapa si mati? Adakah ia bunuh diri nyemplung ke sumur? Atau si korban sekadar terpeleset kecelakaan? Atau ia mati dibunuh dan si pembunuh membuang jasadnya ke sumur demi jejak kejahatan tiada terlacak? Ceritanya berangkat dari Kampung Tidingga yang mendadak gempar tersebab kabar ada mayat dalam sumur. Sumur terletak di dekat deretan kamar kontrakan. Adalah seorang tukang batagor yang kali pertama menebar kabar. Ia akan menimba air ketika pandangannya tertumbuk pada onggokan benda di dalam sumur. 12 siang tetangga saya itu yang tukang batagor itu lihat karena dia lagi susah air di sini ya karena kemarau. Dia lihat ke sana ke sumur itu udah terapung kayak bed cover kayak selimut itu. Dipukul sama tukang batagor itu bunyi buk gitu doang. Kalau emang dia kosong dia kan tenggelam karena batunya kan gede Pak. Astagfirullahaladzim, ada kaki tuh, jangan-jangan mayat. Iya bang, kenapa? Di sumur kayaknya ada orang. Orang kecebur kali bang. Coba enggak, saya lihat tadi ada kakinya doang. Kayaknya kecebur kali ya. Waduh, kalau itu kita lihat aja. Boleh Pak RT kita. Ayo. Perihal siapa si mayat dalam sumur, ingatan warga tersangkut pada seorang Wiwin Winingsih. Si perempuan sudah 2 hari tak terlihat di kamar kontrakannya. Ali, pacar Wiwin, lekas dipanggil untuk mengenali. Ada apa nih? Pacar Wiwin nih. Ini. Wah iya, itu selendang yang saya kasih. Ya bener. Astagfirullahaladzim. Kan jam 6 kita ngangkat nih Pak ya. Karena pengurus desa, RT, Hansip, saya sama lapor polisi dulu, nggak boleh kita karena nanti takutnya kita yang tersangka gitu kan. Kita angkat, pas ada pacar juga ke sini datang sama korbannya. Emang kenapa? Ya kita mau coba aja Pak, saya bilang mau coba ini aja Mas. Siapa tahu kita kan udah ada saksi udah ini. Ya udahlah kata. Kita angkat, saya panggil tuh situnya pacar. Mas nih, coba lihat. Oh iya ini selendang pacar saya. Apa warna selendang? Duh kurang tahu saya, karena saya nggak begitu ini. Gitu. Begitu itu langsung dia lemas, langsung pingsan gitu. Si bawa kasih shock lah mungkin shock gitu. Pada tanggal 1 sore, kemudian pada jam 19.00 kita mencurigai sumur tua yang berada di sebelah kiri kontrakan korban. Setelah kita cek, kemudian kita kasih lampu penerangan bahwa di dalam sumur terlihat selimut yang diduga selimut korban. Paham betapa sulitnya mengangkat mayat dari dalam sumur, warga akhirnya minta bantuan tim Brimob Detasemen D Cikarang. Kalau ada racunnya, berarti kita harus menggunakan alat khusus yaitu breathing apparatus, di mana si penolong masuk ke dalam dengan menggunakan oksigen yang ada di tangki. Jadi tidak akan menghirup oksigen yang ada di dalam. Tapi kemarin karena kondisinya tidak beracun, dengan dites menggunakan lilin itu tidak padam, artinya oksigen itu masih normal. Akhirnya kita putuskan kondisinya sempit,
tanpa menggunakan tabung, hanya menggunakan masker aja. Sumur memang tak terlalu dalam, cuma 8 meter. Namun, diameter lubang yang cuma 60 cm menyulitkan pasukan BRIMOB sekalipun. Agak maju mas, agak maju mas, agak maju. Dari itu saya turun, pakai tali, dibantu sama rekan saya yang di atas, turun pakai tali, nggak pakai alat. Pertama itu pakai alat, nggak memungkinkan, kondisi sumurnya itu kan kecil. Habis itu dia diputuskan nggak usah pakai alat, kita cuma pakai tali sama masker, turun, udah. Habis itu kita ikat, dari masukin kepala ke badan, diikat, udah. Habis itu naik lagi, giliran mayat di atas. Jadi yang naik mayat dulu? Saya dulu, saya kan turun ke bawah, ngikat mayat, udah diikat, selesai. Saya tarik ke atas, giliran itu mayatnya baru diangkat ke atas. Kondisi di sumur itu mayatnya merungkuk, posisi tangan kayak gini, kaki nekuk juga. Posisi badan udah ketutupan sama selimut, yang cuma kelihatan paha ke bawah kakinya itu. Ngambang. Iya. Ada airnya itu ngambang, mayatnya ngambang itu. Jadi mayatnya di dalam air atau setengahnya kena air? Setengahnya kena air, masih kelihatan mayatnya ngambang. Nah, itu posisi mayat yang di atas kepala atau kakinya? Kepala sama itu udah ngambang itu. Udah ngambang ya. Jadi miring, posisi miring. Kondisi air di dalam sumur gimana? Kondisi dalam air itu airnya hitam, udah bau kayak. Ternyata, mayat dalam sumur benar Wiwin Winingsih yang sudah 2 hari menghilang dari pandangan orang kampung. Hasil otopsi menemukan di jasad Wiwin ramai luka-luka. Setengah telanjang dibungkus dengan kain spray, kayak selimut atau spray gitu. Memang tidak utuh, baju lengkap, setengah telanjang. Jadi kalau atas masih pakai baju bang? Sudah kebuka. Atas sudah kebuka juga? Sudah kebuka. Oh jadi atas pakaian dalam aja? Ya. Secara fisik mata kita melihat memang kondisi mukanya lebam, ada bekas tumpukan, bekas pukulan, dan ternyata mayat itu sudah 2 hari, memang kelihatan sudah membusuk, sudah membengkak, sudah ada bau, tapi belum busuk sekali belum, tapi bau mayat meninggal itu sudah, aromanya sudah. Mukanya lebam? Lebam, jadi ada bekas pukulan benda tumpul, dia merah, biru-biruan gitu, mukanya bengkak. Sigi polisi tak berhenti. Esok paginya saat air sumur disedot, polisi menemukan pakaian dalam korban di dasar sumur. Celana dalamnya dan celana pendeknya sudah terlepas dari badannya. Ini terbukti kita temukan pada pagi harinya, sumurnya kita sedot airnya, kemudian kita temukan yaitu celana dalam korban dan celana pendek korban ada di dasar sumur. Jalan kematian macam apa yang ditempuh korban Wiwin Winingsih? Ini, kenalin ini Kang Teddy. Tadi Kang Teddy? Iya. Saya Kang Teddy. Wiwin. Lagi main ya? Iya nih, biasa libur. Wiwin Winingsih, warga kampung Cijingga, Bekasi, Jawa Barat, mati. Jasadnya ditemukan dalam sumur. Wiwin Winingsih berumur 25 tahun, asalnya dari Majalengka, Jawa Barat. Wiwin merantau ke Bekasi lantas bekerja di sebuah pabrik di kawasan industri Cikarang. Wiwin tak salah tempat merantau. Di Cikarang, Wiwin bertemu banyak teman sekampung. Satu di antaranya, Titi. Mereka berdua lantas runtang-runtung. Mereka bahkan pernah berbagi kontrakan. Wiwin dan Titi berpisah tempat tinggal ketika akhirnya Titi menikah dengan Teddy Pringadi. Titi dan Teddy ambil kontrakan selang beberapa pintu dari kontrakan yang ditinggali Wiwin. Wiwin dan Titi, sahabat yang masih tinggal bertetangga. Biasa aja lah, gak usah galau-galau gitu. Ya habisnya aku diputusin sih. Gimana kok bisa putus? Asik banget ya. Ya gitu deh. Main kemana? Main ke Kang Teddy. Ini, kenalin ini Kang Teddy. Tadi Kang Teddy? Iya. Saya Kang Teddy. Wiwin.
Lagi main ya? Iya nih, biasa libur. Habis mau main kemana lagi? Aku kan cuma temennya dia aja. Tetangga dia. Udah lama kenal. Udah. Akan halnya Wiwin, warga selingkungan tak terlalu akrab. Pasalnya, Wiwin jarang keluar rumah. Kadang warga melihat Wiwin diantar jemput pacarnya Ali. Sayang. Sejoli itu bekerja di tempat yang sama. Selebihnya, tak ada yang istimewa. Yang saya tahu, dia jarang ngobrol keluar gitu. Kalau udah masuk gitu. Kalau paling dia keluar minta air, kalau nggak ada air, saya bilang ambil aja. Suka tegur sapa nggak sama bapak? Jarang nih, soalnya habis dijemput langsung masuk, jadi saya nggak tahu lagi. Wiwin Winingsih mati. Polisi yang memastikan kasusnya adalah kriminal lantas mencokok seorang pria tak sampai 24 jam setelah mayat Wiwin ditemukan. Gerangan siapa yang dituding polisi sebagai pembunuh Wiwin? Tak lain, Teddy Pringadi, suami Titi, si sahabat Wiwin. Teddy dibekuk di Majalengka, Jawa Barat di kampung halamannya. Kita kenal cuma sebatas tetangga. Awalnya dia kan lajang. Di sini kontraknya ini. Di sini Pak nih. Gimana perilaku dia sehari-hari? Pendiam aja, kita nggak pernah sholat, pendiam aja gitu. Suka bergaul sama tetangga? Nggak pernah. Tegur sapa? Ya paling tegur sapa doang. Adakah polisi punya alasan kuat mengalungi Teddy dengan predikat tersangka pembunuh Wiwin? Teddy putra sulung dari 4 bersaudara yang dilahirkan di Oktober 1985. Selepas SMA, Teddy merantau ke Karawang. Pada 2012, Teddy bekerja di salah satu perusahaan manufaktur di Cikarang, Bekasi. Teddy lantas menikah dengan Titi Desember 2013. Teddy lelaki yang pelit bicara. Kepada tetangga, tegur sapa cuma seperlunya saja. Sekali-sekali, Teddy minta dipijit Mang Ohim, tukang pijit yang tinggal di kampung Cijingga juga. Si Teddy jarang gaul sama saya mah. Paling dipijit sama saya, pernah dipijit. Sering dipijit jarang, cuma sekali doang. Sakit apa dia tuh? Pegal-pegal. Istri kemana ya? Pulang kampung Mang, udah lama nih, aduh. Sepi. Lahiran ya? Iya lahiran. Dari cerita si tukang pijit kampung Jualah, orang jadi tahu bahwa Teddy sudah punya bayi lelaki. Si bayi dan istrinya Titi ada di Majalengka, Jawa Barat. Titi minta pulang kampung menjelang melahirkan. Istri kamu kan pulang kampung. Itu pas istri udah hamil berapa bulan? Sekitar 7-8 bulan. Sebelum memutuskan melahirkan di kampung halaman Majalengka, Titi ikut menopang ekonomi rumah tangga. Suami istri itu sambilan berjualan gorengan. Titi yang memasak, Teddy yang menjual. Ketika akhirnya Titi pulang kampung, Teddy bertahan di Bekasi meneruskan pekerjaan. Teddy tinggal sendirian di rumah kontrakan yang notabene bertetangga dengan Wiwin, si sahabat istrinya. Kang Teddy mau kemana? Mau nganterin istri dulu pulang kampung kan. Oh iya. Udah hati-hati jalan ya. Mangga ya kan. Kenal sama korban? Kenal. Udah berapa lama kenal sama korban? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kenalnya di mana? Waktu pas istri ngontrak bareng sama korban. Di mana? Di Serang. Di daerah situ juga? Di situ juga atau tempat lain? Di situ. Di situ? Tapi tempatnya beda. Oh jadi kenal sama korban tegur-teguran aja? Iya. Paling kalau misalkan itu nitip sayuran di kulkasnya korban. Kenapa? Nitip sayuran gitu. Di mana? Di kulkasnya korban. Terus? Nah, itu aja paling ya seperlunya aja Pak. Bin? Iya kan? Nitip sayuran takutnya layu. Apa ini kan? Sayuran, Bin. Oh gitu ya? Nitip ya? Iya. Sendirian? Iya nih kan?
Udah? Udah. Kenapa sih, Kak? Teddy Pringadi, istri dan anaknya di kampung halaman. Suami muda yang tinggal sendirian. Sendirian yang memantik kesepian dan kejahatan. Astagfirullah. Teddy Pringadi ditinggal hidup sendirian di Bekasi. Istri dan anaknya masih di Majalengka. Di Bekasi, rumah kontrakan Teddy bertetangga dengan Wiwin Winingsih, sahabat Titi istrinya. Adapun Wiwin Winingsih semakin serius menjalin hubungan dengan sang pacar, Ali. Warga selingkungan agaknya sudah mahfum. Sejoli itu kian intens berduaan. Ini sih Mbak. Ya. Ntar aku antar lagi ya. Senin 29 September 2014. Ali menjemput kekasihnya dari tempatnya bekerja. Wiwin yang lelah jatuh tertidur. Pulas. Di hari itu pula, seharusnya Teddy si tetangga masuk bekerja giliran malam. Namun, Teddy rupanya kebablasan tidur. Teddy mangkir jadinya. Waktu itu kan Teddy lagi kerja nggak? Enggak. Harusnya emang kerja, tapi waktu itu tidurnya kebablasan, bangunnya kebablasan, jadi nggak kerja. Nah, Teddy kerja shiftnya dari jam berapa sampai jam berapa? Shift 3 dari jam 12 sampai jam 8 pagi. Saat kejadian itu kebablasan tidur dari jam berapa, bangun jam berapa? Dari jam 9 lebihan sampai jam setengah 3 bangun. Bangun setengah 3? Jam 2-an. Jam 2-an. Nah, bangun jam 2-an terus ngapain? Nongkrong di luar sambil ngerokok. Konstruksi situasinya, si perempuan yang tidur lupa menutup pintu rumah. Dan si lelaki tetangga yang baru terjaga dari tidur sedang tiada punya kerja. Nggak tutup rapat. Hah? Nggak nutup rapat. Nggak tutup rapat. Nah, kalau dari jauh itu, pintu yang nggak tertutup rapat, korban kelihatan nggak dari jauh? Enggak. Kalau gitu Teddy deketin ya? Iya. Deketin, ngelihat korban, lagi ngapain korban? Tidur. Lagi tidurnya gimana? Begini atau telentang atau gimana? Terlentang. Telentang. Kalau kerja pakai apa nih? Celana panjang atau rok? Panjang, jilbab. Oh, dia kalau kerja pakai jilbab. Kalau sehari-hari dia pakai jilbab nggak? Enggak. Kalau di kontrakan biasa nggak pakai jilbab. Celana pendek. 4 bulan sudah Teddy Pringadi ditinggal istrinya. Hasrat suami muda itu tergoda. Jadi Teddy ngelihat apanya tuh? Kepala, tangan, sama dada ya? Iya. Nah, waktu itu korban pakai baju apa? Baju hitam. Lengan pendek atau apa? Pendek. Segimana? Kaos tapi segitu. Oh, bukannya Kensi, bukan? Tetap kaos tapi pendek ya? Ketat nggak? Ya lumayan. Lumayan ketat. Nah, celananya apa? Celana pendek atau celana training? Kolor lagi. Sedengkul. Hasrat Teddy kian menggelegar. Teddy tak lagi bisa mengendalikan diri. Nalarnya ambiar. Ya langsung aja meluk. Teddy langsung tiduran juga atau meluknya pas lagi kayak di jongkok atau gimana? Tiduran. Oh, jadi sama-sama tiduran. Terus Teddy meluk kalau itu pakai tangan kiri ya? Iya. Pakai tangan kiri. Terus Terus dia teriak. siapa yang teriak? Korban. Apa teriakannya? Ya astagfirullah. Astagfirullah. Terus tadi ngapain? Ya ditutup pakai bantal. Dia tidur pakai bantal nggak? Pakai Kalau gitu Teddy ambil bantal dari dia atau ambil bantal lain? bantal lain. Ambil bantal lain terus langsung dibekap. Pakai satu tangan apa dua tangan?
Pakai dua. Dua tangan. Nah, pakai dua tangan Teddy langsung ngangkangin dia apa gimana tuh? Dudukin perut. Dudukin perutnya. Teriakan Wiwin bikin Teddy tambah kalap. Teddy paham benar, teriakan Wiwin bisa mengundang orang datang. Tangan dia Teddy injek apa dia begini-begini? Tangannya diinjek pakai kaki. Diinjek pakai dengkul apa pakai telapak kaki? Telapak. Kalau gitu agak berdiri tadi ya? Iya. Dia masih teriak-teriak? Masih. Dibekap kira-kira berapa lama tuh? Paling 1 menit, 2 menit, 1 sampai 2 menit. 1-2 menit. Langsung diem dia? Enggak. Langsung ya berontak gitu. Berontak terus? Jadi jedotin ke tembok. Habis itu dijedotin sama tembok 3 kalian. Habis itu dia baru lemes. Habis lemes keluar berdarah dari hidungnya, saya tutupin. Terus dia saya ini lagi klorotin. Wiwin sudah mati. Bungkusan selimut dengan mayat Wiwin di dalamnya diseret Teddy ke teras. Diseret keluar ya. Habis itu saya masuk minum kan capek Pak. Pas itu ketemu sama tetangga kontrakan. Seorang tetangga yang mendengar suara gaduh sempat bertanya ke Teddy. Ada apa, Ted? Kok berisik amat ya? Gak ada apa-apa, Bu. Tadi ada yang kesurupan tapi udah siuman kok. Gak ada apa-apa. Siapa? Nanti juga dijemput pacarnya. Yakin ya? Iya. Gak ada apa-apa, Bu. Ya udah ntar kasih tahu kalau ada apa-apa. Ya, makasih ya. Iya. Habis itu dia balik lagi, saya lanjutin nyeret ke samping kontrakan. Teddy peringadi, ketika kejahatan sudah terlanjur. Tinggal lagi Teddy yang kebingungan dengan si mayat perempuan bersamanya. Tadi malam tuh ya kayaknya ada suara gerbang gedung. Nggak tahu tuh. Ada apa ya, Pak? Enggak, ini Pak. Oh iya, semalam sih saya dengar ada suara perempuan. Kesakitan. Ya, harusnya perlu. Saya nggak berani, Pak. Kamu berani? Ini gini aja, kita cari aja yuk. Yaudah, kita cari. Yaudah, yuk. Ayo. Ya sih, iya tuh. Iya tuh, ya. Udah pernah lewat sini. Sini, Bang. Ini, terima kasih, Bu ya. Kamu masuk ke kamar korban mau ngapain? Ya istilahnya birahi aja Pak. Pas istilahnya tuh spontan gitu loh. Pas keluar lihat pintu terbuka langsung spontan pikirannya ke situ. Apa yang bikin kamu birahi sama korban? Apa ngeliat wajahnya, ngeliat dadanya, ngeliat pahanya? Ya pengen aja. Nggak dibayangin apa, spontan aja langsung. Sempat bingung dengan mayat Wiwin, Teddy teringat dengan sumur di samping deretan petak kontrakan. Membuang mayat Wiwin ke dalam sumur diyakini Teddy jalan paling jitu menghapus jejak kejahatannya. Sumur, dimasukin sumurnya gimana? Kaki dulu atau kepala dia dulu? Dia langsung diseret, diangkat. Nggak kepala atau apanya dulu. Nggak tahu ya. Terus ditutupin apa sumurnya? Sama asbes. Terus itu udah saya balik ke kontrakan. Balik ke kontrakan, terus? Ya tiduran sambil ngilangin rasa capek. Mayat dalam sumur. Aduh, kemana nih Wiwin? Ditelepon gak diangkat-angkat. Wah, di SMS juga gak dibales-bales. Kemana nih ya? Esok harinya, Ali seperti biasa akan menjemput kekasihnya. Namun, Wiwin tak kunjung menjawab panggilan teleponnya. Untuk Selasa pagi itu udah hilang. Berarti ya Senin malam ya, Selasa dini hari jam 3 hilang. Nah, karena si cowok korban itu cewek satu PT,
Nah, dia kan nggak masuk tuh Selasa paginya. Nah, si pacarnya dia datang ke kontrakan. Ya mungkin jam 7 atau jam berapa saya nggak tahu, intinya pagi. Posisinya pintu udah terbuka sedikit, di ruangan sudah nggak ada. Kok nggak dikunci? Ya? Ya? Wah, ini HP-nya nih. Pantesan 10 kali nelpon gak diangkat-angkat. Ali mulai disergap firasat tak enak. Begitu tahu pintu kontrakan Wiwin tak terkunci. Ya? Adapun suasana dalam rumah tak ada yang ganjil. Ya. Telepon genggam Wiwin juga tergeletak di dalam kamar. Ali sempat bertanya kepada tetangga kiri kanan, termasuk kepada Teddy. Nah, si tetangga kontrakan itu keluar sama yang si pembunuhnya. Nah, dia ngasih informasi ke si pacarnya. Ya mas, semalam jam 3 ada suara gaduh dan bilang astagfirullahaladzim. Cuman sebatas itu aja dia bicara. Mbak, Ya? lihat Wiwin nggak mbak? Enggak, tapi kemarin sore masih ada. Pagi ini saya belum lihat. Kenapa ya? Coba telepon aja deh. Udah saya telepon nggak diangkat-angkat, di SMS juga nggak dibalas. Saya ke kontrakannya nggak ada mbak. Ada apa nih? Apa? Wiwin mbak. Wiwin nggak kelihatan hari ini. Sore kemarin saya masih lihat, tapi tadi malam tuh ya kayaknya ada suara gedebak-gedebuk. Nggak tahu tuh. Ada apa ya Pak? Enggak, itu si Wiwin hilang. Oh iya, semalam sih saya dengar ada suara perempuan. Ya, kenapa kamu kesakitan? Ya harusnya keluar. Saya nggak berani Pak. Wah, gimana sih betulnya kamu nggak berani? Cuman ini aja kita cari deh yuk. Yaudah, kita cari. Yaudah, yuk. Pas ketemu cowoknya, dia nanya apa? Saya nanya lihat itu nggak korban, lihat nggak lihat. Tapi semalam ada keributan. Kamu jawabnya gitu. Nah habis itu dia nyari-nyari, nelpon sama saudaranya. Habis itu ngobrol bentar udah. Apa yang diobrolin? Ya kemana gitu. Kira-kira kemana? Cari dulu kan. Iya. Bang, saya nyari ke sini ya. Hah? Nyari ke sini ya. Hah? Sini aja. Tanya orang sampai dulu. Kita tanya dulu sama orang sini. Geger sontak meletup. Wiwin, penghuni kontrakan di Kampung Cijingga, raib. Mana Warga ya? ramai-ramai ikut mencari. Juga Teddy Pringadi. Nyari susah kalau udah nggak bisa dikontak ini udah susah nyarinya. Saya lihat di kontrakan HP-nya doang ada pak. Pak, ada lihat Wiwin pak. Ada Wiwin. Lihat nggak pak? Wiwin itu pak. Iya, lihat nggak pak? Enggak. Nggak ada. Oh nggak ada lihat ya pak. Waduh. Mana ya? Iya Pak Eden. Ya udah kita cari lagi. Makasih Cari dulu nih semuanya Pak nih. Itu ada orang ibu ya? Lihat si Wiwin. Lihat Wiwin nggak bu? Enggak pak. Enggak lihat ya bu ya? Nggak pernah lewat sini gitu bu? Bingung nih. Bingung nyari kemana? Kesini Bang. Ini nyari ke situ ya? Terima kasih Bu ya. Usaha menemukan Wiwin bahkan sampai mendatangi dukun. Nah sorenya pencarian tuh kesana kemari, panggil dukun mana dari Banten katanya. Sempat pakai dukun. Katanya pakai ini segala apa namanya, pakai air itu siram-siramin gitu, nggak ada juga. Aya naon jang, kade jang. Iya bah, orang dek nanyakan awewe orang bah. Tuh balik-balik bah. Nah, terbalik. Kurang ditelepon, tadi angkat-angkat bah. Di SMS, tadi balas-balas loh. Tadi orang ke kontrakanna, nggak ada bah. Nah, mana ya bah? Saha ngaran awewe mana teh? Wiwin bah. Bintina apa tuh? Kurang apa bah? Tapi ningali salirana aya tuh. Ayo bah. Ini bah, fotonya bah. Coba sekedar. Gelanya ku abah ditualkeun gelanya. Ini bah, bantuan orang bah. Iya budak teh leungit dibawa ku curik ieu teh. Jurik teh naon bah? Jurik teh nyaeta makhluk teh nyata. Oh setan bah. Sajabana pokona ku jurik. Tapi tong khawatir. Ieu jalma bakal balik deui ka anjeun. Sok. Mau nya bah? Ya.
Bayarna tuker abah, ieu teh abah teh ritual teh butuh ieu. Banyak orang kampung ikut repot-repot mencari Wiwin. Teddy juga bersama mereka atas alasan demi jejak kejahatannya tiada terendus. Setelah itu, Teddy bablas ke kampung halamannya, Majalengka. Ke Majalengka? Iya. Oh enggak, oke. Kejadian waktu itu hari apa? Hari Selasa Selasa ya? pagi, Selasa pagi. Nah, itu kamu ke Majalengkanya jam berapa? jam 6 sore. Oh, kan itu jam 6 sore. Kok kayaknya iya gitu. Terus cuma saya sempet nanya sama Teddy, dia bilang Wiwin kesurupan. Cuma saya nggak nyamperin itu juga Pak. Gimana ya jam 3 terus. Ada apa, Ted? Kok berisik amat ya? Ketika akhirnya jasad Wiwin ditemukan dalam sumur, Dewi sang tetangga punya dugaan kuat bahwa Teddy terlibat dalam peristiwa itu. Yaudah ntar kasih tahu. Di antar keraguan dan ketakutan, Dewi melapor ke ketua RT. Iya, waalaikumsalam. Oh ya, Pak. Ini tetangganya Wiwin, Pak. Oh ini Sebelahnya Pak. Oh iya, tetangganya. Iya. Oh iya, silakan Dek. Iya, kenapa Dek? Aduh, gimana ya? Oh ini, kamu pernah lihat Wiwin nggak? Ya itu Pak. Jadi malam itu saya tuh lihat Teddy keluar dari rumahnya si Wiwin. Saya gimana ya ngomongnya ya? Kan suara Pak jam 3 pagi gitu, terus kayak debu. Saya nggak ini ya, saya nggak sampai mikir sejauh itu. Coba pas saya injek, ada si Teddy itu, Kenapa Teddy-nya itu? saya ngeliat dia nyeret-nyeret bungkus merah gitu, keringetan. Cuma saya nggak tahu gitu gimana ya ngomongnya ya. Cuma kan besoknya Wiwin udah nggak ada lagi Pak ya, hilang. Terus ketemu di sumur gitu. Cuma saya pikir apa mungkin dia gitu kayak Teddy gitu ya. Kok kayaknya iya gitu. Terus cuma saya sempet nanya sama Teddy, dia bilang Wiwin kesurupan. Cuma saya nggak nyamperin itu juga. Gimana ya jam 3 terus jam nggak Pak. Cuma saya nggak jadi nggak enak ini Pak. Terus kamu gimana? Takut atau gimana? Ya saya takut lah. Bapak tahu sendiri kalau orang udah itu kan atau apalah gitu, ntar nekat lagi ke sayanya. Saya kalau bisa ya saya cuma ngasih informasi tapi Bapak jangan sama saya dulu lah. Ya udah gini aja deh ya, kamu gak usah takut. Nanti saya coba lapor ke polisi. Jadi kamu gak usah panik lah, sabar dulu aja gitu. Tapi mungkin nggak Teddy nyari saya kan jadinya ya? Nggak, gini aja, tenang aja. Pokoknya kamu gak usah panik, kamu sabar aja dulu. Nanti saya coba tanya polisi, nanti saya kabari polisi semua. Ya udah kamu gak usah takut lah, pokoknya nanti dijamin lah gitu. Kamu sabar dulu aja ya. Itu nanti saya cari tuh Teddy tuh, kurang ngajar juga tuh si anak tuh. Ya Wiwin aduh. Ya, gitu aja ya. Baik anaknya gitu ya. Ya udah kalau gitu kamu sabar aja dulu ya, Dek ya. Nanti kita. Kesaksian Dewi jadi informasi kunci bagi polisi untuk lantas mencokok Teddy Pringadi. Kamu ditangkap di rumah ya? Itu jam berapa dan kapan? Jam berapa? Rabu pagi jam 6. Jam berapa? Jam 6. Jam 6. Pas kamu lagi ngapain? Lagi di rumah aja. Yes, anak. Lagi apa? Jaga anak. Oh, anak udah lahiran? Ya lagi liatin tidurnya. Oh, lagi liatin tidurnya. Terus polisi datang ya? Terus istri bilang apa kan? Ya, istri masih belum tahu, masih kaget. Atau kamu mungkin udah lama suka sama korban gitu? Benar? Cuman pas itu birahi aja? Spontan aja. Spontan aja. Belum sempet hubungan intim? Yang benar? Seorang Teddy Pringadi. Ketika seorang suami muda gagal mengambil jarak dari godaan hasrat lantaran 4 bulan ditinggal istri. Kejahatannya benderang, menghilangkan nyawa orang lain. Mayat perempuan dalam sumur.
minta maaf pada keluarga korban, kepada ibunya, sama kakaknya, sama Ali juga minta maaf semuanya buat keluarga saya, maaf banget.